Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hayat menyapa kembali pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menginput publikasi kita yang sudah kita publikasikan ke Google Scholar. Karena masih banyak yang tidak tahu bahwa menginput ke Google Scholar itu selain secara otomatis pencarian yang dilakukan oleh Google Scholar itu akan secara otomatis menginput data-data publikasi kita, tetapi bagi yang tidak terdeteksi oleh Google Scholar maka perlu kita melakukan input secara manual. Simak yang satu ini. Untuk menginput publikasi kita secara manual di Google Scholar agar terekod atau bahkan nanti Google Scholar akan mensinkronisasi dan mencari hasil artikel atau publikasi yang kita input di Google Scholar itu sehingga menemukan datanya. Ini juga menjadi penting untuk kita lakukan sehingga semua publikasi kita bisa terinput di Google Scholar, baik artikel ilmiah di jurnal, baik konferensi, buku, dan lain sebagainya. Maka caranya, langkah yang harus saudara dan Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke Google Scholar Bapak Ibu. Seperti biasa, klik Google Scholar, kemudian klik Google Scholar atau Google Cendekia, dan nanti Bapak Ibu kalau sudah login maka akan diarahkan ke Google Scholar Bapak Ibu. Bagi yang belum punya akun Google Scholar, silakan bisa dilihat di video yang satu ini cara membuat akun Google Scholar. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten menarik dari video-video yang ada di channel YouTube Kang Hayat. Jangan lupa juga di like, share, dan berikan komentar di kolom komentar. Insya Allah pasti saya akan jawab masukan, opini, saran, dan semua halnya berkaitan dengan video ini ataupun berkaitan dengan konten-konten yang ada dalam video ini. Semoga terus bermanfaat dan menjadi kebergunaan bagi halayak masyarakat. Oke, langsung saja ke tutorialnya Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke akun Google Scholar Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan saudara-saudara semua, maka silakan Bapak Ibu, saudara-saudara bisa perhatikan di sini. Jadi kalau ingin menginput publikasi kita, ketika misalnya mesin pencarian Google Scholar tidak menemukan, maka Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua bisa klik yang di tanda plus ini. Diklik saja, itu ada tambahkan grup artikel, kemudian tambahkan artikel secara manual, kemudian mengonfigurasi update terkait artikel. Jadi yang pertama ini menambahkan artikel secara berkelompok, misalnya berkaitan dengan keilmuan, berkaitan dengan acara, misalnya kalau di konferensi dan seterusnya. Yang bawah ini tambahkan artikel, ini biasanya artikel secara otomatis. Jadi kalau yang berkelompok misalnya seperti ini, saya mencari nama saya Hayat, ini berkait, kalau dicari di sini Hayat, maka nanti yang akan Bapak Ibu temukan sesuai dengan kelompok namanya. Kalau misalnya cari di sini adalah acara konferensi, misalnya international conference, misalnya, maka nanti di sini akan diarahkan ke pencarian berkaitan dengan international conference, misalnya judulnya apa. Jadi pencarian berdasarkan kelompok artikel itu nanti akan langsung disajikan oleh Google Scholar. Atau kalau
yang bawahnya ini tambahkan artikel ini secara otomatis. Kalau Bapak Ibu misalnya kok artikel saya di Google Scholar saya tidak ada, maka Bapak Ibu bisa diperiksa ditambahkan artikel ini. Ini biasanya Google Scholar akan mencari secara otomatis di pencarian, atau Google Scholar mencari kembali ketika Bapak Ibu melakukan proses pencarian dengan tambahkan artikel ini, misalnya dengan nama, misalnya dengan nama Hayat, maka nanti akan Google Scholar akan menyajikan semua pencarian yang berkaitan dengan nama ini. Misalnya klik saja Hayat, maka Google Scholar akan menyajikan artikel-artikel yang mencantumkan nama saya, baik Hayatnya saja atau Hayat. Contoh ini misalnya ini AHA Hayat, ini akan disajikan oleh Google Scholar, sehingga nanti penyajian ini menjadi rekomendasi bagi penulis untuk memilih kira-kira mana artikel-artikel yang bisa diklaim atau artikel-artikel kita yang itu kita anggap sebagai milik kita. Yang bukan milik kita mohon jangan bisa diklaim, termasuk singkatan Hayat H. Jadi Google Scholar itu mencarinya berdasarkan pemahamannya. Misalnya Hayat tidak hanya mencari Hayat, bisa mencari Hayat, bisa mencari Hayat H, atau mencari HH, dan seterusnya. Itu kalau yang otomatis. Atau juga bisa berdasarkan judulnya. Misalnya mencari artikel yang berkaitan dengan judul, misalnya manajemen pelayanan publik Hayat, artinya judulnya manajemen publik, penulisnya Hayat, itu juga bisa dilakukan pencarian seperti ini, sehingga nanti mesin Google Scholar itu akan menampilkan yang kira-kira relevan dengan apa yang kita ketik saja misalnya. Maka yang ditampilkan adalah yang berkaitan dengan judul dan berkaitan dengan penulisnya. Ini adalah semua artikel-artikel saya yang berkaitan dengan manajemen pelayanan publik sudah masuk. Itu untuk mencari secara otomatis. Nah, yang bawahnya ini mencari atau menambahkan artikel secara manual. Nah, ini yang ingin saya bahas di video kali ini. Silakan klik saja jika Bapak Ibu memiliki buku yang misalnya belum terdeteksi di Google Scholar, maka Bapak Ibu bisa ditambahkan di sini. Semua publikasi-publikasi kita mohon bisa diinput ke Google Scholar, karena Google Scholar itu menjadi indikator penting bagi peneliti, dosen, mahasiswa untuk melihat publikasinya, melihat citasinya, dan lain-lain. Ini klik saja, tambahkan artikel secara manual. Nanti akan diarahkan kepada proses penambahan, baik artikel ini di jurnal, artikel apapun yang ada di jurnal atau yang dipublikasikan di jurnal, Bapak Ibu bisa diinput di sini. Klik jurnal, kemudian judulnya misalnya pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja. Ini misalnya judulnya. Bapak Ibu klik saja judulnya sesuai dengan judul yang Bapak Ibu publikasikan. Klik judulnya, kemudian pengarangnya. Kalau pengarangnya misalnya ada 3, ya tulis saja 3, misalnya Hayat. Dalam penulisan pengarang ini, kalau namanya mohon bisa menyesuaikan. Biasanya ada 2 kata. Kalau nama saya misalnya Hayat, maka penulisannya diikuti dengan koma pada penulisan di last name-nya. Ini saya mencontohkan, misalnya nama saya Hayat, maka saya menuliskannya Hayat, Hayat. Atau kalau misalnya namanya Muhammad Yunus, maka penulisan namanya adalah Yunus
Muhammad atau Yunus M, sama. Jadi penulisan nama itu last name dulu, baru diiringi dengan koma dan diikuti dengan first name. Jadi kalau namanya Muhammad Yunus, maka penulisannya adalah Yunus M, sesuai dengan apa yang dicontohkan di bawah ini. Patterson David, berarti namanya David Patterson. Kemudian kalau ada nama lebih dari satu, itu diikuti dengan titik koma untuk memisahkan antara nama pertama, nama penulis pertama dengan nama penulis kedua, diikuti dengan koma. Kemudian lanjutkan dengan nama kedua, Hayat. Diikuti lagi, misalnya ada 3 penulis, diikuti dengan titik koma dan spasi, dan dilanjutkan dengan penulis ketiga, misalnya Hamidin, Hamidin, berarti namanya sama dengan saya, atau Muhammad Badri, berarti Badri, M, atau Mo kalau namanya, tapi kalau mau disingkat ya Badri M. Nah, ini untuk penulisan nama, silakan bisa dipastikan agar tidak tersemraut nanti ketika Google Scholar membaca nama-nama penulis. Kalau namanya 3, cara penulisannya adalah dengan cara seperti ini. Kemudian untuk tanggal terbit, ini juga sudah dicontohkan di bawah. Kalau tanggal penerbit itu bisa lengkap dengan misalnya jurnal, ya volume, kemudian nomor, kemudian tahun penerbit. Seperti contoh misalnya, kalau misalnya terbit tahun 2020, ya ditulis saja tahun 2020. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu bulannya, maka Bapak Ibu tinggal menuliskan misalnya bulannya bulan 12 atau bulan 09. Kalau ini bulan September. Tapi kalau misalnya ada tanggalnya, ya bisa diikuti dengan tanggal, misalnya tanggal 1. Sehingga ini untuk memastikan nanti di rekodnya Google Scholar itu akan ditampilkan. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman semua menulis lengkap, maka nanti akan ditampilkan data lengkapnya tanggal 1 bulan 9 tahun 2020. Kalau hanya tahun, maka nanti ada ditampilkan oleh Google Scholar juga hanya tahunnya. Kemudian yang berikutnya untuk jurnal, nama jurnalnya apa? Misalnya jurnal ilmu sosial dan politik. Kan nanti ini juga akan ditampilkan sesuai dengan nama jurnal di mana Bapak Ibu mempublikasikan artikelnya, sehingga tidak salah nanti Google ketika misalnya mencari jurnal tersebut, maka bisa langsung diarahkan ke jurnal di mana Bapak Ibu menerbitkan. Kemudian yang kedua ini adalah jilid. Jilid itu bisa saja volume, bisa jilid. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang ada normalnya hanya ada 1, hanya 2, 3 atau 4. Walaupun ada yang 6 itu jarang, tetapi biasanya ada 2, ada 3 atau ada 4. Maka misalnya volume atau jilid ketiga. Kemudian terbitan ini nomor biasanya, nomor terbitan. Kalau misalnya, kemudian terbitan ini adalah nomor di mana setiap tahun menerbitkan. Misalnya ada volume 3 nomor 1, nomor itu biasanya berapa kali terbitan jurnal itu. Misalnya 3 kali terbit dalam setahun, maka berarti ada 3 terbitan. Maka kalau misalnya artikel kita diterbitkan di terbitan ke-1, maka tulis saja 1. Berarti artikel kita diterbitkan di jurnal ilmu sosial dan politik, kemudian volume atau jilid ketiga, dan terbitan 1. Berarti terbitan pertama di tahun itu. Kemudian halaman juga perlu ditulis, misalnya halamannya 563 sampai halaman 570. Dan yang terakhir adalah penerbit. Kalau penerbitnya misalnya universitas atau perguruan tinggi, maka tulis saja misalnya LPBM Universitas Islam, ini publishernya, sehingga ini juga perlu ditulis. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu membuat atau
menginput secara manual ini, Google Scholar akan mencari dengan mesinnya sesuai dengan yang Bapak Ibu masukkan ini. Kalau datanya ini benar, maka pasti nanti artikel yang Bapak Ibu input ini, artikel yang ada yang tidak terdetek oleh Google Scholar itu akan dimasukkan secara otomatis oleh mesin pencarian. Kalau sudah Bapak Ibu isi semua, maka Bapak Ibu tinggal klik centang ini. Klik centang ini, klik, setelah diklik, maka secara otomatis artikel yang Bapak Ibu input secara manual ini akan secara otomatis masuk ke database-nya Google Scholar di akun Bapak. Nanti Google Scholar akan mencari sendiri mana artikel yang diinput barusan secara manual oleh autornya, nanti akan dimasukkan oleh Google itu untuk menginput artikel di Google Scholar secara manual. Kalau misalnya konferensi, ya Bapak Ibu isi dengan konferensi. Jurnal dan konferensi tentu berbeda. Kalau jurnal ada penerbitnya atau publishernya, kalau konferensi di sini biasanya nggak muncul. Kemudian misalnya ada book chapter, ya sudah Bapak Ibu silakan bisa klik bab ini sebagai bagian dari book chapter, misalnya bisa dimasukkan di sini. Misalnya Bapak Ibu pengen masukkan buku secara manual, juga sama, masuknya ke sini, ditambahkan artikel secara manual, kemudian Bapak Ibu klik saja buku. Kalau buku ada judulnya, misalnya ini hukum dan ujian publik, kemudian pengarangnya siapa, ini misalnya Suratman, Hayat, dan Umi Salamah, klik saja namanya sesuai dengan nama yang ada. Kalau Suratman misalnya ya klik berarti Suratman 2 kali. Dan Hayat ya klik 2 kali Hayat. Dan Umi Salamah ya klik 2 kali Salamah, seperti ini. Jadi ini untuk segera ditemukan oleh Google Scholar. Kemudian tanggal terbitnya tanggal berapa? Kalau 2019 ya 2019. Kemudian terbitan keberapa? Kalau terbitan ke-1 ya 1, kalau terbitan kedua ya kedua, dan seterusnya. Karena beda-beda penerbitannya. Karena setiap terbitan itu biasanya misalnya ada revisi, ya dimasukkan terbitan jilidnya jilid keberapa atau terbitan keberapa. Kemudian halamannya ada berapa halaman? Misalnya ada 226 ya 226. Baru kemudian setelah dimasukkan semua, diklik tentang ini, maka secara otomatis Google Scholar akan memasukkan record yang sudah barusan kita input ke dalam database tulisan kita di akun Google Scholar. Maka nanti Google Scholar secara otomatis akan mencari yang relevan dengan apa yang kita input. Begitu juga dengan tesis atau skripsi atau disertasi juga bisa dimasukkan di sini, atau paten dan kasus pengadilan atau lainnya. Misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan opini artikel di media cetak, atau bisa dimasukkan. Itu Bapak Ibu cara memasukkan publikasi kita ke secara manual ke Google Scholar, baik artikel di jurnal, proceeding di conference, book chapter, dan lain sebagainya. Nanti akan masuk ke sini semua. Akan masuk ke sini semua apa yang sudah kita tulis secara manual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.